jalannya kan parah banget. Oh, Rizky ngelihatnya ngeri ya? Mobil sedan kayak gitu ngelewatin jalanan yang rusak berlumpur. Kira-kira aman nggak ya shock breakernya? Terus kalaupun aman, kira-kira bertahan berapa lama sih? Biasanya sih ya, kalau mobil pada umumnya di kilometer 50.000 sampai ya 100 ribuan. Nah, kalau udah di kilometer segituan nih, wah biasanya sih bakalan muncul tanda-tanda kayak gini. Guncangan berlebihan saat berkendara di jalan bergelombang, mobil terasa goyang atau nggak stabil, kayak hubungan yang udah mulai nggak jelas nih. Suara berdejit atau berisik saat kita melakukan pengereman, kayak suara hati yang lagi bimbang. Kebocoran oli di sekitar area shock breaker, kayak kalau ada yang mulai curiga nih, mungkin ada yang bocor dalam hubungan. Nah, terus solusinya buat kalian yang mau ganti shock breaker atau mau sekalian upgrade performance, di depan Rizky udah ada dua merek, yaitu YSS dan juga Profender. Dua merek ini tuh berasal dari negara Thailand. Seperti kayak kalian yang udah tahu sendiri, banyak banget barang-barang otomotif yang udah masuk ke pasar Indonesia dan laku banget yang berasal dari negara Thailand, entah itu suspensi, knalpot, velg, apapun itu deh. Ini bisa jadi salah satu opsi buat kalian karena ya mungkin secara kontur atau struktur jalanan Indonesia dan Thailand nggak jauh-jauh beda banget. Yang pasti dua suspensi ini sama-sama praktis dan nyaman. Terus bang, ini kan ada dua, jadinya mau pakai YSS atau yang Profender nih? Nah, daripada kalian bingung, langsung aja kita bedah satu persatu nih antara YSS dan Profender. Mana yang harus kalian pilih dan mana yang harus kalian beli. Low end, buat dompet tipis tapi masih cinta. Nah, untuk Profender sendiri ini yang low end atau versi low budgetnya itu ada beberapa tipe nih. Start mulai dari harga 2 sampai 6 jutaan. Yang pertama ada Profender OM series, jadi buat kalian yang cuman sekedar pengen ganti aja. Terus juga ada oil series, ada jumbo series. Yang dua ini nggak terlalu familiar banget mungkin ya, nggak terlalu laku-laku banget. Dan juga ada Profender yang basic series, contohnya tuh kayak gini. Tapi di basic series sendiri ini ada 4 pemecahan lagi nih guys. Jadi ada yang basic series tinggi standar, ada yang basic series standar to lift atau tinggi standar mau ditinggikan, ada juga basic series yang standar to low, yang tinggi standar tapi juga bisa buat diceperin, sama ada juga Profender basic series fixed lower. Nah, bedanya tuh kalau yang fixed lower ini lebih pendek. Nah, dari tipe-tipe yang udah disebutin tadi, kita sih juga punya. Cuman produk yang lebih diunggulkan sih emang yang basic series tinggi standar nih. Cuman untuk yang tipe fixed lower, ini sih kita nggak pernah rekomen ya. Karena fixed lower ini udah pasti bikin mobil kalian, terutama yang bagian depan, itu jauh lebih turun daripada yang bagian belakang. Nah, solusinya gimana nih biar jadi imbang? Ya mau nggak mau kalian harus ganti juga dengan PR-nya. Nah, PR-nya kalau kalian juga ganti dengan PR, yang ada nih bagian depan malah jauh lebih turun, sedangkan yang bagian belakangnya juga enggak. Coba bayangin, kalau dari segi kenyamanan ya udah pasti kurang nyaman banget sih. Kita sih lebih sarannya ke yang tipe tinggi standar, atau emang kalau kalian pengen yang bisa diatur-atur, kalian bisa pakai tipe yang standar to low atau standar to lift. Nah, kalau dengan harga yang sama nih, masih di 6 jutaan, ini juga ada salah satu opsi nih yang nggak kalah nyamannya juga dari Profender, yaitu YSS DDG series. Kelebihannya sih, terutama buat kalian yang nggak pengen ribet, harus bongkar pasang, harus pasang setting-setting, ini YSS DDG Plus hadir dengan fitur yang juga sama praktisnya, cuman ada satu tipe, tapi dengan keunggulan jumlah settingan untuk keras empuk dari ribbon shock breaker-nya jauh lebih banyak kalau dibandingkan dari Profender yang twin tube basic series. DDG Plus ada 7 settingan untuk keras empuk, jadi lebih fleksibel nih. Kalau kalian pakai shock breaker YSS DDG Plus, kalian pengen empuk banget, kalian bisa setting di angka atau di settingan yang paling kecil atau soft. Nah, kalau kalian lagi butuhnya keras nih dari si suspensi, kalian juga bisa setting ke settingan yang paling hard. Nah, kalau kita bandingin sama si Profender yang basic series, selain tipenya yang banyak,
juga jumlah settingan untuk keras empuk dari shockbreakernya sendiri ini cuma ada 4 klik. Ya emang begitu kurang variatif sih. Kalau misalkan kita gunakan di kontur jalanan kayak di Indonesia, kan nggak semua jalanannya ini rata dan enak ya. Nah sekarang kalau kita bahas lebih detailnya lagi, kelebihan-kelebihannya apa sih antara YSS DG Plus dan juga Profender Basic. Yang pertama sih kalau kita lihat secara kasat mata aja nih ya, tampilan si YSS ini walaupun kesannya simpel tapi kelihatan bernilai banget kan. Gak kayak yang Profender Basic series ini jatuhnya kayak sak-sak pada umumnya gitu sih. Terus juga dari sisi klik yang tadi udah Rizky bilang, YSS DG Plus punya jumlah klik yang jauh lebih banyak. Ditambah lagi untuk kliknya nih, kalau yang YSS itu putarannya udah pakai aluminium. Nah, tapi kalau yang Profender ini masih pakai plastik. Nah, kalau untuk ukuran shaftnya sendiri, si YSS ini punya ukuran shaft yang diameternya jauh lebih besar daripada si Profender. Coba kita ukur aja ya. Kalau shaft dari YSS DG Plus itu di 2 cm. Nah, kalau yang punya Profender Basic Series masih di 18 cm. Jadi masih ada selisih 2 mm. Dimana besar shaft ini juga bakalan berpengaruh banget sama tingkat kenyamanan dari shockbreaker itu sendiri. Lanjut ke medium high end untuk yang siap komitmen. Nah sekarang kita bandingin untuk kelas yang middle-nya nih antara Profender Premium Series dengan YSS E-Series. Sebenarnya sih secara build quality nggak jauh-jauh banget untuk perbedaannya ya, sama-sama monotube. Terus juga dari kasat matanya sih ada perbedaan tipis banget dari segi bahan dan look dan tampilannya sih. YSS jauh lebih rapih kalau daripada yang Premium Series. Dengan harga yang selisih 500 ribuan nih, Profender Premium Series di harga 9,5 juta. Kalau yang YSS Series ini di harga 9 jutaan untuk beberapa mobil sih ya. Terus ditambah lagi enaknya kalau kalian pakai yang monotube seri itu bisa di repair. Nah jadi kalian beli 1 kali shockbreaker atau suspensi ini bisa kalian gunakan untuk selamanya. Jadi Rizky tegasin sekali lagi nih buat kalian 3 poin atau 3 keunggulan lah ya antara YSS E-Series dan Profender yang Premium Series. Yang pertama harga yang lebih murah sih, selisih 500 ribuan. Terus yang kedua itu kualitas yang di atasnya nih daripada Profender Premium Series dari YSS E-Series. Yang ketiga, kalau kalian pakai monotube seri ini bisa di repair. Jadi kalian nggak perlu khawatir lagi kalau misalkan shockbreaker kalian udah mulai bocor atau udah mulai lemah. Ditambah lagi yang spesialnya kita bakalan ada service center khusus untuk produk dari YSS. Jadi kalian nggak perlu bingung lagi nih. Loh bang, berarti ini cuma ada di Surabaya dong service centernya? Oh enggak, tenang aja. Jadi buat kalian yang dari daerah lain nih, ada beberapa tempat service center resmi dari YSS Thailand di Indonesia. Yang pertama ada di Surabaya, di DBM ID, terus juga ada di Semarang, ada di Bekasi, dan juga ada di Jakarta. Jadi kalian udah nggak perlu bingung, tiap shock bocor harus ganti, siap shockbreaker mati harus ganti. Kalian bisa beralih ke monotube seri, dimana kalian cukup beli 1 kali tapi bisa kalian pakai seumur hidup. Terakhir kita bahas high end untuk yang siap spending more tanpa pikir panjang. Nah, 3 item high end ini ada YSS Z Series dan yang terbaru ada YSS Export dan yang pastinya ada Profender Queen Series. Mungkin kalian di sini udah langsung tanya-tanya nih, loh YSS Z Series dan Export ini kan cuman shock, kok di compare-nya sama yang coilover? Tenang guys, kalau YSS Z Series dan YSS Export ini pair-nya kalian bisa customize sendiri karena YSS juga punya product pair yang ada 3 macam nih, tinggi standar, comfort, sama lowering. Jadi bisa kalian customize sendiri sesuai dengan kebutuhan kalian nih. Kayak lagi milih pasangan, kalian bisa pilih yang nyaman, yang standar, atau yang nge-push ke bawah. Kita mulai dari yang YSS Z Series nih. Kalau dari segi harga ya masih ekonomis banget sih. Cuman di 15 jutaan aja tapi kalian udah dapat kualitas yang sangat istimewa. Kita bahas dari build quality-nya dulu nih.
Body shape-nya udah full aluminium dengan finishing CNC yang cukup lumayan rapih banget dan juga bersih. Ditambah lagi ini ringan banget bobotnya, jadi nggak bikin nambah berat bobot mobil kamu. Terus ada fitur tambahan lagi, kalian juga bisa setting untuk preload per kalian nih dengan cara nih. Ini bisa kalian mainin nih, mau turun, mau naik. Yang dimana ini juga bakal berpengaruh ke fitment mobil kalian, bisa kelihatan lebih pendek atau kelihatan lebih naik, dan pastinya juga berpengaruh ke tingkat handling kemudi mobil kalian sendiri nih. Ditambah lagi ada fitur damping control, jadi kalian bisa setting untuk si tingkat keras empuknya Shockbreaker Z Series sampai dengan 30 klik, jadi emang seakurat itu. Kalau kalian tidak percaya, 3 minggu terakhir ini kita udah hampir di tiap hari ada pemasangan Shockbreaker dari Z Series. Selanjutnya kita bahas soal YSS Export. Nah, ini juga kalian bisa padu-padanin dengan karakteristik per menurut kalian yang paling kalian suka aja sih. Terus bedanya apa nih sama Z Series? Yang jelas dan pasti, Export ini punya fitur khusus, yaitu ada subtanknya nih, atau ada tabung reservoir buat penyimpanan olinya. Jadi oli Shockbreaker kalian ini nggak cepat panas guys, jauh lebih cepat dingin karena bahannya juga udah full aluminium. Ditambah lagi si selang buat sirkulasi oli nih udah braided, jadi bukan selang yang biasa. Dan ditambah lagi dia punya fitur untuk setting keras empuk Shockbreakernya sampai dengan 16 klik. Nah, kalau dari soal harga gimana nih? Ya yang jelas sih dengan kualitas yang sebagus ini harganya cukup lumayan sebanding kok. Nah, ini penantangnya. Ada Profender Queen Series. Ya, dari segi fitur sih Queen Series ini lebih menang karena dia udah ada satu set dengan pairnya nih. Plus juga ada top mount dan lain-lainnya. Kalau dari fitur-fitur yang lain semuanya hampir sama kok dengan YSS. Ada fitur damping control yang sejumlah 16 klik. Terus juga bisa disetting untuk tinggi rendah dan juga bisa disetting untuk si preload dari pairnya. Ya emang sejauh ini cukup lumayan bestseller sih di sini. Tapi ya gitu guys, minusnya kalau si shock ini ada kebocoran atau ada kerusakan, ya cukup lumayan susah sih untuk diperbaiki karena sampai sejauh ini masih belum ada service center khusus atau resmi dari pihak provider Thailandnya sendiri nih. Nah, kalau dari segi harga sendiri nih, Queen Series dari 22 sampai 26 jutaan, Export cuman di 19,5 jutaan, dan Z Series di 15 jutaan. Ya kalau dari segi pribadi sih ya, kalau kalian mau yang paket mantap tapi harganya masih ekonomis, kalian bisa pakai YSS Z Series atau YSS Export. Dimana ini enaknya kalian bisa padu-padanin dengan karakteristik per yang kalian suka nih, atau kalau kalian mau pakai per yang standar juga bisa kok. Atau bahkan kalau kalian masih punya per yang sebelumnya nih atau udah lowering, kalian juga bisa aplikasikan dua shock ini nih di mobil kalian. Jadi mumpung masih promo juga, langsung aja deh. Kalian wajib banget buat cobain dua Shockbreaker ini yang pastinya di DBM ID. Oh iya, sebenarnya masih ada lagi nih satu seri dari Profender dan YSS untuk kelas high end. Kalau di Profender sih kalian mungkin udah tahu ya, ada Profender Tune Series. Tapi kalau dari YSS ini bakalan ada launching juga untuk produk terbaru mereka, yaitu YSS Expert. Tapi ya nggak usah lah ya kayaknya, karena itu emang mahal banget sih. So jadi gimana nih guys, kalian udah mau ganti shock? Ingat ya, jangan sampai salah pilih. Ingat suspensi, ingat DBM ID.